daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustaqilu dzikru kulli wajibin fa'fat li khamsina bi hukmi wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqib lain pembahasan. Wal mustaqilu, kita masih membahas tentang sifat-sifat mustaqil atau qaidah atau aqwaid 50. Aqwaid 50 itu adalah sifat wajib Allah 20, sifat mukal Allah 20, sifat jaiz Allah 1, sifat wajib Rasul 4, sifat mukal Allah 4, sifat wajib Rasul 4, sifat mukal Rasul 4, sifat jaiz Rasul 1. Itu adalah termasuk aqwaid 50 dan orang mukallaf wajib mengetahui. Sifat mukal Allah telah selesai kita bahas, yang mana sifat mukal Allah itu jumlahnya ada 20 seperti halnya sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Rasul ada 4. Sifat mukalnya secara otomatis juga ada 4. Sifat mukal itu apa? Perlawanan dari sifat wajib. Sifat mukal itu berarti itu adalah perlawanan daripada sifat wajib. Kalau Allah sifatnya wujud, berarti sifat perlawanannya atau sifat mukalnya adam, bukan ada. Kalau Allah sifat wajibnya qadiran, berarti perlawanannya atau sifat mustaqil atau sifat mukalnya apa? Ajizan. Qadiran itu berkuasa. Kamu kalau tahu artinya berarti tahu kebalikannya. Qadiran berkuasa, artinya sifat mukalnya ajizan. Apa ajizan? Lemah atau apes, lemah. Allah lemah nggak Begitu juga dalam sifat-sifat para rasul. Rasul juga mempunyai sifat mukal. Kalau sifat wajibnya rasul yang pertama apa? Sidik artinya benar. Sidik artinya jujur atau benar. Berarti sifat mukalnya apa? Idzib atau kadzib. Kadzib apa artinya? Bohong. Mungkin enggak? Mungkin. Rasul itu dipercaya oleh Allah, diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau dia bohong, ya kan nanti nggak akan dipercaya sama umat. Kalau Rasulullah Muhammad bohong, otomatis kita nggak akan pernah percaya. Maka dari itu para rasul dipelihara oleh Allah dari sifat atau bohong, sifat mukal. Perlawanan dari sidik atau kadzib, bohong. Karena sifatnya Rasul itu jujur. Dia jujur menyampaikan apa? Ucapannya dia jujur. Ucapannya benar. Wa ma yang tiku anil hawa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu berucap, berkata, bersabda itu tidak mengikuti hawa. Hawa itu apa? Tahu? Apa? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Jangan jelasin. Hawa itu keinginan. Itu hawa, bukan angin. Kalau hawa. Hawanya panas bukan. Hawa itu bukan itu. Hawa itu keinginan nafsu. Hawa itu bahasa Arab.
itu keingin. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu bersabda, berucap, berkata itu tidak mengikuti hawanya, tidak mengikuti keinginan nafsunya, akan tetapi Rasulullah bersabda itu in huwa illa wahyu. Beliau bersabda sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi sifatnya benar si Siddiq. Gak mungkin kalau Rasul itu bohong. Itu yang pertama. Jadi sifat mukal Rasul yang pertama itu kibir. Perlawanan dari Siddiq. Dibulak-balik sama aja. Siddiq perlawanannya Siddiq perlawanannya Siddiq. Kalau Siddiq sifat apa? Sifat wajib. Siddiq termasuk sifat wajib. Kalau Siddiq termasuk sifat Siddiq ada wajib, sifat mukal yang tidak mungkin perlawanannya. Yang pertama. Terus yang kedua, udah perhatiin bukunya ya. Nomor 2 apa? Khianat perlawanannya amanah. Rasul itu adalah seorang yang amanah. Secara bahasa amanah itu dapat dia dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Gak mungkin dia khianat. Gak mungkin. Karena Rasul itu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Dijaga oleh Allah dari perbuatan minum minuman keras, zina, meninggalkan perintah itu tidak mungkin karena mereka dijaga oleh Allah. Dan juga nggak mungkin Rasul itu berkhianat. Misalkan disuruh nyampaikan satu wahyu di dalam Al-Quran kepada umatnya, tiba-tiba dapat wahyu, sampaikan kepada umatnya. Satu contoh begitu. Katanya ada ketiduran, besoknya lupa untuk disampaikan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu namanya apa? Khianat. Beda sama kalian. Beda nggak? Jelas beda. Besok hafalan ya. Gak baik 1 minggu. Ya katanya. Apa enggak? Ada yang hafal, ada yang enggak. Yang hafal bagus, amanah namanya. Yang enggak hafal namanya apa? Yang enggak hafal namanya? Iya. Yang enggak hafal namanya? Iya. Bagus enggak? Bagus enggak? Kalau dihukum? Kalau dihukum gimana? Sesuai enggak? Sesuai. Kami masih kasih keringanan. Rukshoh. Kasih tuh bedanya kalian sama Rasul. Rasul kasih wahyu sekarang sampai langsung. Ini kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini dalam Al-Quran. Tapi kalau kalian kamu besok hafalan padahal 2 minggu. Ya, sanggup, siap. Nyampe pada waktunya? Siap. Itu Rasul nggak mungkin mempunyai sifat dia. Khianat termasuk sifat apa? Sifat mukal siapa? Rasul. Karena innallaha la yuhibbul khainin. Allah itu di dalam
surat Al-Anfal, innallaha la yuhibbul ha'inin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat, orang yang tidak mau menjaga amanah. Orang yang menjaga amanah namanya orang khianat. Dan Allah nggak suka. Terserah kalian mau disukain Allah apa enggak. Kalau udah Allah nggak suka, ya udah habis kita. Orang kita milih siapa? Milih Allah. Kita yang diciptakan Allah. Kita yang ngasih mata Allah. Kita bisa napas karena Allah. Kita bisa hidup berjalan duduk di sini karena Allah. Kalau udah Allah nggak suka, orang apa aja kalau nggak suka sama kalian udah bingung. Apalagi Allah. Banyak, jangan suka khianat. Siapa yang suka khianat? Angkat kaki. Jangan suka dia. Kalau ada amanah dilaksanakan. Lanjut. Nomor berapa? Sifat mukhal Rasul yang nomor 3. Kitman atau menyimpan. Perlawanan dari tabligh. Apa artinya? Menyampaikan. Tabligh menyampaikan. Rasul itu diberikan amanah oleh Allah yang namanya wahyu. Wahyu itu firman Allah ya, ntar salah paham. Wahyu firman Allah. Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan harus disampaikan. Nah itu namanya tabligh. Termasuk sifat wajibnya Rasul. Dan sifat mukhalnya atau perlawanannya namanya kitman. Disimpan. Gak mungkin kalau Rasul menyimpan apa? Amanah yang diberikan Allah kepada karena Rasul sifatnya tabligh. Tahu perbedaan Rasul sama Nabi? Kalau Rasul seorang laki-laki, Rasul itu laki yang diberi apa? Wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ada yang namanya nabi, kurang lebih 124.000 nabi. 124.000 nabi. Kalau Rasul cuma ada 25. Nah, setelah ini kita membahas tentang Rasul. 124.000 lebih nabi. Nabi adalah seorang laki-laki. Gak ada nabi perempuan, gak ada. Rasul perempuan juga enggak. Tapi siapa? Ya, apa bedanya? Beda. Karena sendiri tidak ngerti. Kalau orang nggak baca wahyu, baca Al-Quran, membaca firman Allah harus apa? Harus apa? Suci. Kalau ntar nabinya perempuan atau rasulnya perempuan, ketika wahyunya datang mau disampaikan, pas kebetulan nggak suci, lagi dapat. Biasanya kalau perempuan kalau dapat marah-marah, malaikat dimarahin. Lu nggak ngerti, gue lagi ngapain? Makanya Allah pilih laki. Itu
itu laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak untuk disampaikan kepada umat. Nabi itu laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kenapa Allah bikin Nabi? Nah, Rasul aja semua. Setiap Rasul mempunyai masing-masing mempunyai umat sendiri-sendiri. Nabi ada umatnya sendiri. Dan Nabi punya umat masing-masing. Di Al-Quran diterangkan. Nabi Muhammad punya umat sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu diutus ya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu, ya Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Muhammad itu, dia diutus untuk umatnya sendiri, umatnya masing-masing mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat, seluruh, mulai Nabi Adam sampai seluruh makhluk Allah. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk, bukan cuma untuk kita, tapi untuk seluruh makhluk. Ya, kalau kita di dalam Al-Quran ada. Jadi Rasul itu sifat wajibnya tabligh, ya, perlawanannya menyimpan kamu. Itu kalian harus hafal. Kianat, hikmah, nomor 4 bala, bodoh. Perlawanannya apa? Fatona. Apa artinya fatona? Cerdas. Fatona itu cerdas. Cara berpikirnya ya, untuk menyampaikan wahyu Allah itu bagaimana caranya agar diterima oleh umatnya, itu dia bisa cerdas pikiran, punya taktik, masing-masing punya taktik, punya cara bagaimana agar perintah ini bisa diterima oleh umat